Hai Saraners, welcome back to our YouTube channel. Kembali lagi di program Maklor, makan sambil ngobrol. Oke, jadi sebelum kita mulai pembicaraannya, sharing-sharingnya, sharing pengalaman yang pernah dirasain nih. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Oke, yang pertama dari sebelah kanan nih, ada siapa? Gue Yayang dari divisi pengembangan. Gue Konita dari digital marketing. Jadi sebelum kita bincang-bincang di sini, kita cerita-cerita, boleh kalian sambil makan nih ditemenin sama Pastaria dan Flash Kopi. Oke, sebelumnya kita lanjut pertanyaan pertama ya. Ayo dong dari Mbak Yayang sama Mbak Konita nih. Pertama itu ceritain dong gimana sih SML pertama kali ikut pameran. Terus ikut pameran apa, di mana dan kapan? Waktu itu kita ikut pertama kali tuh pameran Hospital Expo di GCC. Itu bulan Januari ya kayaknya. Januari atau Februari? Januari 2022. Cuman dia namanya Hospital Expo 2021 kan. Iya, karena dia pandemi, jadi dia maju. Sempat postpone kayaknya. Iya, postpone benar. Nah, itu pertama kali kita ikut dan kita kayak berbuta banget gitu loh tentang pameran. Itu kayak pertama kali banget. Hospital Expo itu tuh pameran alat kesehatan. Jadi itu kayak perusahaan-perusahaan alat di Indonesia tuh buka booth di situ. Kita tuh open booth di situ karena kita logistik. Kita pengiriman tapi spesialisasi untuk alat kesehatan, farmasi dan kosmetik. Jadi kita masih masuk lah ya. Iya. Karena kita pertama kali banget ya Mbak ya. Iya, benar. Jadi semua tuh serba manual. Gimana kan? tuh maksudnya? Manual kayak misalnya kita nggak pakai kontraktor, kita pakai kontraktor pribadi alias Pak Anas. Ikut pameran tuh kan kita nggak punya kontraktor, jadi kontraktor sendiri. Sebelum itu sebenarnya kita udah nyari kontraktor ya kan. Tapi sumpah budget kontraktor di Jakarta tuh gede banget, mahal maksudnya. Mahal Ya karena kita juga baru pertama kali, jadi menurut kita tuh gede banget sih. Lu punya duit, lu punya kuasa. Dan kayak biasa banget, soalnya kita cuma kayak 3x3 atau 9 SQM kan. Jadi ya menurut kita tuh nggak worth it pakai kontraktor kayak yang di Jakarta. Iya, akhirnya kita berinisiatif untuk bikin booth sendiri. Kira-kira pertama kali untuk ikut pameran itu kok bisa sih kepikiran pengen ikut pameran exhibition? Iya sebenarnya sih dari pas lo, cuman kenapa kita ikut pameran itu kan strateginya apa sih namanya? Strategi. Termasuk salah satu strategi kita untuk nge-branding perusahaan juga kan. Nah, karena kita kan fokusnya B2B kan. Jadi pameran tuh lebih cocok buat perusahaan B2B gitu. Betul sekali. Jadi kita memutuskan untuk ikut pameran. Itu sih yang pertama. Nah, pokoknya nih kalau kalian mau tahu booth kita kayak gimana, kayak gini nih. Ting. Sini ya. Iya, nanti kalau misalnya kalian mau lihat keseruan-keseruan kita di Hospek yang pertama ini ada di video ini ya, guys. Lihat sini. Oke, lanjut ya. Pertanyaan yang kedua. Ceritain dong pengalaman paling seru dan kocak pas ikut pameran. Kita pernah ngurusin beberapa pameran, gak cuma di SML ya kan. Kita kan juga kebetulan perusahaannya tuh grup ya. Jadi ada Inspire, ada Link Express, GST juga kan ya, Link ST, dan SML itu sendiri. Jadi nggak SML doang nih kita ngurusin pamerannya, ada juga perusahaan yang lainnya. Jadi kita udah ikut beberapa pameran, gak cuma Alkos doang. Kita misalnya kemarin ikut Muslim Live Fair, abis itu Ifra Play itu kayak franchise-nya, expo-nya franchise. Abis itu ada pernah ikut eventnya ke Koslab, jadi itu partnernya dari perusahaan yang konsultan Inspire. Iya betul. Dan kita juga pernah ikut yang di luar negeri Mbak, yang di Dubai. Itu untuk pamerannya Inspire sih. Nah, pengalaman seru-serunya itu kayak apa aja sih kalau yang untuk di Indonesia, terus kalau yang di luar negerinya itu apa? Iya, pengalaman serunya kalau kita misalnya ikut exhibition sebenarnya jadi belajar juga sih kayak gimana sih prepare buat si exhibitionnya kan, kayak kalau misal terus beda juga kalau misalnya cara kita nge-apply jadi eksibitor di Indonesia sama di luar ya kan, itu juga beda banget sih. Terus kalau misalnya di Indonesia tuh mereka lebih welcome ya, apalagi kalau misalnya alur lebih enak lah gitu. Iya lebih enak. Terus alurnya tuh kayak kalau misalnya kita mau
minta floor plan-nya dulu, itu masih dikasih ya. Jadi kita kalau misalnya belum mau sewa di situ atau mau ikut jadi eksibitor, tapi kita nanya-nanya dulu tuh mereka masih welcome. Tapi kalau misalnya di luar Itu bener-bener langsung to the point. iya, to the point. Kalau misalnya di luar negeri tuh justru alurnya tuh kalau misalnya kita bener-bener mau ikut, baru mereka nyariin si booth-nya, habis itu kayak tempat-tempatnya, baru dikasih semua informasinya. Sedangkan kalau di Indonesia tuh semua informasi dulu dikasih tahu, baru kita nge-apply gitu kan. Kayak kita itu bisa milih area booth yang mau menurut kita ini lebih strategis, itu tuh masih bisa untuk kalau di Indonesia sama Asia mungkin masih bisa. Tapi kalau di luar negeri tuh kebanyakan kita pengen palingan request kayak ukurannya berapa, nanti mereka tinggal nyariin dimanapun kita harus bisa akses. Pokoknya ini tips buat yang mau pameran di luar negeri ya kan. Harus bener-bener Fix. dimatengin. Mau ikut mau enggak. Kalau enggak jangan. Atau enggak rugi. Kalau misalnya di Indonesia tuh pengalamannya pameran ya seru sih. Jadi kita punya banyak kenalan kontraktor juga kan. Ya, asik. Iya, yes. Iya, terus kita tuh pengalaman serunya di waktu kita di Muslim Life Fair, ternyata kita dapet satu kontraktor yang budgetnya oke banget gitu, ya kan? Namanya Panova. Panova loh. Panova dari kontraktor mana tuh kira-kira tuh? Gigas. Oh. Gigas nama Thanks kontraktornya. to Gigas kontraktor. Pokoknya masih worth it banget si harganya dibanding kalau misalnya kita udah beberapa ke kontraktor ya. Dan jenis bootnya itu kira-kira sama harganya masuk nggak? Terus gimana kesannya nih untuk si Gigas itu gitu? Kalau di Gigas sendiri tuh biasanya mereka nanya budgetnya berapa nih biar kita sesuaiin sama bootnya. Terus nih di antara yang R8 tuh kayak gini, terus kalau misalnya yang spesialisan tuh yang kayak gini. Nah kira-kira serunya pameran di luar sama di Indonesia lebih seru mana nih buat kalian berdua? Luar negeri lah. Iya lah, bisa jalan-jalan. Bisa jalan-jalan. Tapi nggak kalah seru sih yang di sini juga. Enaknya tapi kalau ngurus-ngurusnya enakan yang di dalam negeri. Pastilah karena bahasanya aja itu udah dari. Iya. Tapi nggak sih ya, dari ngurusnya aja juga. Dari ngurusnya lebih baik mereka. Apa ya lebih bisa didiskusiin kalau di dalam negeri itu dibanding di luar negeri. Luar negeri itu benar-benar lo harus teliti banget baca. Iya. Tapi tenang guys, kalau misalnya kalian tuh mau pameran di luar negeri terus bingung mau apa, kalian bisa kontak Inspiry. Di Inspiry itu jadi kita bisa kayak organize pameran buat perusahaan. Kita bisa bantu. Iya, bisa bantu. Nggak gitu. cuman pameran doang, kita bisa kayak ngurusin dari tiket pesawat, Iya, nggak sih? gitu. All in lah pokoknya. Hotelnya, mau jalan-jalan misalnya kalau di luar negeri biasanya kan ada kan sekalian ya mumpung dari di luar negeri. Iya, Mau betul. jalan-jalan tuh kita bisa cariin destinasi mana yang oke. Bagi kita juga, kemarin kita tuh pamerannya di Dubai. Di yang Dubai. pertama tuh di Arab Health namanya. Arab Health 2023. Iya, Ya kan? jadi kemungkinan kita juga bakal ikut lagi ya Insya Allah. di 2024. Jadi kalau Yang mau join? hubungi nomor di atas ini. Yes. Nah kira-kira ada nggak di pengalaman kocak ini yang bisa bikin pas kalian ikut pameran ini bisa ketawa nggak segala macamnya di pengalaman kocak? Jadi itu waktu di situ ya yang lagi sama Pak Lukman, sama Mbak Sisi juga ada buat nanganin satu orang ini. Terus dia udah cerita lah tentang produk dia. Terus akhirnya dia tuh ngasih pokoknya di akhir kalau misalnya kita udah ngomong sama orang visitor itu, kita minta database dia gitu loh, buat database kita kayak kartu namanya dia gitu. Nah ternyata kartu namanya dia itu dia nggak punya kartu nama, tapi ada di handphone, jadi kita harus ngefotoin kartu nama dia aja gitu. Pas dia ngeluarin si kartu nama itu dia kayak ngomong kan, kayak ngomong airdrop kayak gitu. Terus saya tuh mikirnya itu tuh mau di airdropin Mau ke dikirim handphone lewat nggak? airdrop ya? Gitu. Dikirain ayang kan. Terus dia kayak nggak, pokoknya dia kayak agak-agak marah-marah gitu, tapi dia nggak ngerti kan. Terus tiba-tiba Mbak Sisi ngomong bukan gitu, maksudnya airdrop tuh airdrop produknya itu ada obat tetes mata, jadi bukan airdropnya handphone. Dia nggak salah paham gitu loh, ya itu kayak malu banget. Terus dia kayak ketawa gitu, padahal dia udah marah-marah kayak no gitu kan. Terus dia kayak bingung, terus dia kan udah nanya kan mau airdropin emang si itunya kartu namanya atau saya foto sendiri kayak gitu kan. Dia kayak marah-marah, bukan gitu kan. Ternyata tuh airdrop ya, katanya kata Pak Lukman langsung airdrop Mbak ya, yang airdrop gitu. Oh, tobat tetes mata.
Oke, lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Kira-kira ada planning pameran kedepannya itu apa aja dan kapan nih? Banyak. Nah, Iya, apa aja nih Mbak nih? Pertama, nanti di bulan Agustus ini, tahun ini kita bakal ikut, bener kan? Diulangin Kak, tadi jatuh. Jadi di yang terdekat ini tuh di bulan Agustus tahun ini kita bakal ikutin IFRA yang bakal diadain tuh dari tanggal 25 sampai 27 Agustus di ICE BSD. Nah, untuk IFRA ini kebetulan kita yang ikut itu Link Express ya Mbak ya. Terus di bulan September kita juga ada pameran ikut Indo Health. Itu dari tanggal 21 sampai tanggal 23 September di G Expo. Itu yang ikut akan ada SML dan juga Inspiring. Di bulan Oktober kita juga ada ikut Trade Expo namanya dari tanggal 18 sampai tanggal 22 Oktober di ICE BSD. Nah, yang ikut ini siapa ya? Inspiring, Yang ikut Inspiring, SML, dan Express. Oke, 3 perusahaan langsung. Nah, kalau yang di luar negeri kita ikut lagi nih, tapi kali ini bukan di Dubai, tapi di Thailand. Nama pamerannya itu adalah Medical Fair 2023. Gitu. Tanggal 13 sampai 15 September 2023. Ya, di Thailand, Bangkok. Iya. Siapa aja yang ikut? Kita. Inspiri. Bakal ada di Thailand. Jangan lupa Bambang Udara. Zile zile, zile zile yo alergal. Mile mile, mile mile bermaidan. Nah, kira-kira ada nggak sih suka dukanya dari kalau ikut pameran nih di luar negeri ya maupun di dalam negeri? Kalau sukanya pastinya seneng lah ya punya ketemu orang baru ya kan, atau kita punya relasi terhadap kontraktor juga, sama relasi orang-orang expo-nya juga gitu. Terus sukanya apa lagi ya? Seru aja ngurusin pameran, kadang ya jadi apa ya? Jadi nambah pengalaman aja, ngobrol sama orang juga. Iya benar. Orang baru. Jadi lebih berani juga sih ya. Iya kan? betul. Kalau dukanya? Banyak sih ya yang nggak sesuai sama yang planning gitu. Itu juga harus lebih dievaluasi sih buat pameran-pameran Betul. selanjutnya juga. Ini guys tips-tips yang mau buka pameran, kalau misalnya open booth gitu harus yang menarik, misalnya adain foto booth ya kan. Atau adain minuman gratis. Iya, minuman gratis. Boothnya dibuat yang unik, yang buat eye catching gitu supaya orang tuh kayak penasaran. Dari mana tuh misalnya kasih lampu sorot? Iya, yang silau banget gitu. Ya, Apaan sih? laser. Oke, dari tadi nih kayaknya udah makan-makan sambil ngobrol-ngobrol nih. Nah, kira-kira review dong nih makanan yang kita makan hari ini sama minumannya gimana nih? Kalau gue minumannya, ini gue pesen yang fresh milk strawberry shake. Dia kayak susu strawberry aja kayak biasa. Terus apalagi ya, ini nachos kan? Iya, nachos. Nachosnya juga lumayan, sausnya agak pedes dikit kalau menurut gue. Nah, ayamnya tadi nggak kecicip, mohon maaf. Iya. Tapi sih kayaknya oke lah ya. Tapi kayaknya standar lah ya. Iya, standar. Terus mac and cheese-nya enak, gurih, terus Food vlogger guys. nggak terlalu bikin enak sih, biasa lah. Enak-enaknya. Enak. Yang ini apa ya namanya? Brulee, pokoknya yang ada brulee-bruleenya. Iya, pokoknya nggak tahu lah namanya. Brulee ini yang ngasih Iya. saus bolognese ditambahin brulee creamy-nya nggak tahu deh. Nah, ini soto. Ini supaya ini kayak mirip Indomie soto. Kayak pakai mie spaghetti. Enggak, bumbu Indomie yang soto itu, tapi dia agak-agak pedes. Tapi enak. Jadi kayak ada jeruk apa tuh? Jeruk nipis ya kayaknya. Terus yang satu lagi apa? Carbonara. Spaghetti carbonara. Biasa aja. Iya, standar. Tadi gue zonk karena pas ngambil belum diaduk, jadi kenanya si Garlic, garlicnya, bawang putihnya. Jadi pahit. Kalau mix platternya enak sih, yang onionnya. Yang satu lagi nggak nyobain. Oke, menurut gue gitu. Menurut Bayang gitu. Kalau menurut gue, oh ya ini dulu ya, gue tuh pesen yang strawberry iced tea. Ini enak banget, sumpah ini enak loh. Pokoknya kalau misalnya kalian mau yang seger-seger tapi ada manisnya juga, ini cocok. Habis itu kalau misalnya makanannya sama sih sebenarnya standar kayak Mbak Konita ngomong. Tapi kalau gue paling suka yang Indomie.
bukan soto. Yang spaghetti soto yang ini Tolong guys. sponsor ya Indomie. Sumpah, ini tuh kayak unik banget rasanya tapi Ya. kayak enak. Ya karena Asia, ternyata rasa soto Indomie. Nah, ini dia maklor kali ini. Sampai jumpa di maklor-maklor berikutnya. Jangan lupa untuk langsung Cus Sarana Mulia Logistik. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you, Sarana.